Oke, salam radiasi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya hanya sharing tentang mata kuliah farmasetika, khususnya implementasinya pada obat kemoterapi ya, atau obat-obat yang sistotoksik ya. Oke, yang pertama apa sih prinsip terapi dari obat kemoterapi ini ya, atau sitotoksik ini? Jadi tujuannya yang pertama merusak DNA pada sel kanker sehingga sel berhenti mengalami replikasi ya. Yang kedua, mengganggu pada fase S. Jadi dalam siklus sel jadi mengganggu pada fase S. Tujuannya untuk menghambat pembentukan DNA ya. Sehingga replikasi sel berhenti. Yang ketiga, ada menghentikan proses mitosis sel atau sel kanker sehingga kanker tidak dapat membelah atau repair lagi menjadi dua. Nah, untuk obat sitotoksik biasanya diberikan pada stadium awal atau fase early staging ataupun tumor yang masih baru. Untuk kemoterapi biasanya bekerja pada fase yang aktif ya, bukan pada fase yang rest atau istirahat. Nah, ini contoh-contoh implementasi dari prinsip obat sitotoksik ya pada kemoterapi. Bagaimana sih treatment atau penata-laksanaan dari kanker? Biasanya treatment kanker dilakukan dengan metode pembedahan, metode radioterapi walaupun bersifat lokal ataupun kemoterapi, ataupun dilakukan kombinasi ya, baik bedah dengan radiasi, bedah dengan kemoterapi, ataupun radiasi dengan kemo, ataupun sebaliknya. Nah, untuk kemo sendiri, jadi merupakan atau pemberian obat-obatan dengan tujuan untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi merupakan terapi sistemik ya, di mana obat menyebar ke seluruh tubuh ya, yang dapat menjangkau dari metastasis ya, ataupun kanker yang sudah metas. Nah, itu tujuannya. Untuk kemo bisa diberikan secara tunggal ataupun kombinasi ya, untuk mengurangi side effect atau efek samping ya. Nah, masing-masing kanker akan berbeda-beda responnya untuk obat sitotoksik ini. Jadi masing-masing kanker tentu responnya beda-beda. Nah, ini contoh dari form dari kemoterapi ya. Yang pertama ada ondansetron ya, ataupun dexamethasone ya, jadi yang antiseptik ya, antimetik ya, bukan antiseptik. Ya, before dan after ya, jadi sebelum dan setelah cisplatin ataupun epirubicin ataupun cisplatin, dan pemberian NS ya, baik dilakukan intravena ataupun secara oral. Jadi ditulis formnya seperti ini ya, contoh-contohnya. Kebetulan saya ngambil di luar. Oke, ini untuk protokol. Jadi protokol penting dalam kemoterapi ya. Yang pertama, identitas pasien. Nah, jadi supaya pasien tidak kebalik ya pada saat kita pemberian obat kemoterapi ya. Jadi akibat efeknya malah parah ya. Nah, ini pentingnya dalam kita mengidentifikasi pasien. Yang kedua, ada diagnosa dan regimen kemoterapi. Jadi jangan sampai salah diagnosa dan regimen kemoterapinya, rencana kemoterapi dan interval waktunya. Selanjutnya ada hidrasi, ada pramedikasi ya, ada antimetik ya. Jadi antimetik ini obat-obat yang anti mual. Nah, kebetulan ada obat kemoterapi dan dosisnya ya berapa. Selanjutnya ada instruksi khusus. Nah, ini protokol-protokol penting ya dalam pemberian obat kemoterapi. Oke, untuk hidrasi. Jadi hidrasi ini adalah proses memberikan cairan ya. Memberikan cairan yang banyak ya,
khususnya untuk obat-obat yang nefrotoksik ya, seperti cisplatin ya, baik dilakukan pre ataupun post hidrasi ya. Kemudian ada antiemetik ya, jadi dapat diberikan berdasarkan ya, jadi potensi hematogenik ya dalam kemoterapi. Yang kedua untuk ada berbagai golongan obat ya untuk antiemetik ya, baik dilakukan secara tunggal ataupun dilakukan kombinasi ya. Ada antagonis serotonin atau kortikosteroid ya, atau obat-obat yang bekerja pada CNS ya, ataupun dopamin ya, ataupun antagonis NK1. Nah, itu contoh-contoh dari antiemetik ya, antiemetik. Oke. Untuk pemberian kemoterapi merupakan suatu protokol yang kompleks dan melibatkan sejumlah obat dengan toksisitas yang tinggi. Jadi pemberian kemoterapi merupakan protokol yang kompleks. Ya. Jadi mengakibatkan atau melibatkan toksisitas yang tinggi. Nah, untuk dosis, jadi saya garis bawahi lagi ya, dosis dihitung secara individual. Jadi beda pasien tentu beda dosis ya. Jadi tergantung kondisi pasien. Seperti ya, tinggi badan, berat badan, ataupun GFR. Nah, itu sangat berpengaruh kepada dosis. Nah, untuk dosis dan jadwal kemo harus disesuaikan tergantung dari kondisi pasien dan hasil lab pendukung. Nah, itu pentingnya untuk dosis dan jadwal kemo. Nah, untuk toksitasi dari kemoterapi, jadi pemberian obat kemo, jadi minimal ada satu efek samping. Nah, contohnya ya, seperti gambar sebelah kanan ini ya. Jadi ada methotrexate ya. Biasanya efek atau pengaruhnya pada stomatitis ya, ataupun sariawan pada bibir ya. Yang kedua ada bleomycin ya. Bleomycin ini pada pulmonary ya, fibrosis ya. Ada doxorubicin pada area kardiak ya, atau jantung, toksitasi. Ada cisplatin ya, pada hidung ataupun pada ginjal ya. Adapun cyclosporamid ya, pada daerah urinaria ya, atau siklitis hemorrhagic ya. Selanjutnya ada vincristine ya. Vincristine ini adalah pada neuropati ya, sistem syaraf ya. Oke, itu contoh-contoh side effect dari kemoterapi. Oke, untuk golongan obat sitotoksis, nah ini jenis satu golongannya. Yang pertama adalah anti metabolit ya. Ada agen pengakilin ya. Ada Finska, ada antibiotik, ada Texan, ada platinum ataupun analog, ataupun hormonal. Nah, contoh untuk agen pengakilin ya, ada cyclophosphamide ya. Adapun untuk antimetabolit ya, MTX ini ya, atau methotrexate. Nah, untuk Finca biasanya vincristine ya, ataupun platinum, cisplatin, carboplatin ya. Antibiotik ya, seperti dexorubicin ya, epirubicin ya. Ataupun seperti hormonal ya. Jadi hormonalnya ada letrozole ya. Jadi itu contoh-contoh golongan obat dari si kemoterapi. Oke, jadi untuk fase cepat, jadi efek-efek pada pasien. Nah, jadi ada efeknya secara cepat, lambat, adapun yang sampai ke fase lead ya. Nah, contoh pada efek samping pada efek samping yang cepat. Nah, jadi tidak sampai beberapa jam atau seberapa hari ya setelah kita berikan obat kemo. Ya, contohnya seperti hipertensi ataupun hipotensi, ataupun lokal tissue necrosis. Nah, itu sering-sering terjadi ya untuk fase yang cepat ini ya, atau efek samping yang cepat. Untuk yang early, fase yang awal, nah, jadi biasanya pada waktu
sampai beberapa minggu setelah kemo, biasanya ada penurunan sel darah putih ataupun trombosit ya, ataupun stomatitis ataupun diare ya, itu sering ya. Untuk fase early, untuk fase delay ya, efek sampingnya biasa berapa minggu ataupun berapa bulan ya, setelah kemo, contohnya anemia, hepatocellular damage ya, ada pulmonary fibrosis ya, ataupun cardiac necrosis, itu bisa terjadi. Untuk yang late itu biasanya waktu terjadinya pada berapa bulan sampai berapa tahun ya setelah kemoterapi ya, contohnya seperti prematur menopause, akut leukemia, limfoma, ataupun solid tumor, ataupun osteoporosis. Nah, itu contoh-contoh pada fase late ya. Oke, yang tadi sudah efek pada pasien. Nah, jadi selanjutnya efek pada nakes ya, yang berpotensi terkena paparan dari obat sitotoksik ini ya. Jadi contohnya dokter memberikan obat atau pada saat pemberian obat secara instilasi ya, atau embolisasi atau sklerodosis ya, ataupun perawat pada saat pemberian IV, bolus ya, nasogastric tube ataupun powder, ataupun farmasi pada saat penyiapan obat atau pencampuran obat, petugas lainnya seperti pengantar barang, housekeeping ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi supaya kita terhindar, tenaga nakes terhindar terhadap paparan dari obat kemoterapi. Oke, untuk sumber kontaminasi ya, pada kemoterapi ini, yang pertama ada pembukaan pada vial ya. Jadi biasanya pada saat terjadinya kebocoran ataupun tumpah ya, tumpah dalam meja pencampuran atau bed pasien, lantai kamar perawatan, wadah-wadah pencampuran, ataupun semburan cairan pada saat kita membuka vial atau ampul, pada saat penarikan spide ya, dari vial, atau keluarnya cairan pada saat menserahkan ukuran, ataupun ekskreta pasien ya. Jadi untuk urin pasien yang terdapat metabolit dari kemo. Nah, ini contohnya. Nah, jadi pada saat kita pengambilan obat kemo ya, sebaiknya kita menggunakan hand glove yang khusus ya untuk kemoterapi ya, supaya kita terhindar dari atau terkontaminasi ya dari bahan-bahan sitotoksik ini. Oke. Ini contohnya pada vial ya, vial atau semburan vial dari karet gel ya yang tertusuk ya, pipe yang tertusuk, jadi muncrat ya seperti ini ya. Nah, ini hati-hati ya pada saat kita menusuk karet gel ya. Tentu juga kita jangan lupa menggunakan hand glove ya, supaya tangan kita terhindar dari kontaminasi. Nah, ataupun pada saat penyetaraan ukuran pada spide ya, yang tidak tertutup ya. Nah, jadi langsung nyembur seperti ini ya. Jadi ini hati-hati ya. Dan pada saat pematahan ampul ya. Jadi karena terlalu bersemangat sampai partikel yang keluar ya dari ampul ini, jadi partikel kecil yang keluar dari ampul ini, jadi harus berhati-hati ya dalam proses pematahan ampul. Jadi slow but sure. Oke, untuk efek paparan terhadap nakes ya, atau petugas medis ya, ataupun operator, biasanya ada yang akut, ada kronis. Nah, untuk akut biasanya sakit tenggorokan, batuk kronis, ya, infeksi, pusing, iritasi mata. Sedangkan untuk efek kronik, gangguan reproduksi, mutasi gen, atau kelainan bawaan dan kanker. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jadi kita harus kerja dengan safety ya, untuk meminimalisasi efek dari paparan obat sitotoksika. Nah, sekian dari saya. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.